Tulisan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 menuliskan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Pada mulanya saya berpikir untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah merupakan hal yang susah dan berat. Bagaimana tidak? Kita harus mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita. Jika ada orang yang menampar pipi kiri kita, kita harus memberikan pipi kanan kita. Bahkan jika ada yang meminta baju, kita harus memberikan jubah yang kita miliki. Tentunya itu semua tidaklah mudah untuk dilakukan. Tapi Roh Kudus menjelaskan kepada saya bahwa itu semua tidak perlu bergumul untuk dilakukan. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita mempunyai anak, pastilah anak tersebut memiliki banyak kemiripan dengan keberadaan kita sebagai orang tuanya. Wajah dan tubuhnya pasti mirip. Lalu ada banyak tingkah lakunya yang juga mengikuti kita. Anak itu tidak perlu bergumul untuk menjadi mirip dengan orang tuanya. Memang DNA-nya sudah sama. Jadi jika kita mengaku diri sebagai anak Allah, maka untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kita, seharusnya tidaklah sulit. Karena hal itu memang sudah menjadi sifat kita sebagai anak Allah. Itu sudah menjadi kodrat kita. Lalu mengapa itu semua seolah sulit untuk dilakukan? Bahkan seringkali sifat kita berbeda dengan Bapa di sorga. Kita menjadi pribadi yang mudah sakit hati, mudah kecewa, dendam, marah, kesal, dan menyimpan banyak konflik batin. Tentunya Bapa tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Pasti ada pengaruh lain yang mempengaruhi diri kita. Ilustrasinya seperti ini. Jika anak kita tingkah lakunya menjadi aneh, biasanya hal itu disebabkan karena pergaulannya yang salah. Atau ada aspek-aspek eksternal lainnya. Misalkan anak kita tiba-tiba kata-katanya menjadi kasar, padahal kita sebagai orang tua tidak pernah memberi contoh tersebut. Maka dengan segera kita bisa mengetahui bahwa ada pengaruh lain yang sedang mempengaruhi dirinya. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 menjelaskan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Sama halnya dengan diri kita. Jika sampai kita berbeda dengan keberadaan Bapa kita di sorga, maka artinya pergaulan kita sedang buruk. Bisa jadi kita sedang terus berinteraksi dengan roh-roh dunia. Dan pikiran kita terus dibiarkan memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan pun menjadi tidak terbangun. Atau karena kita sering berkumpul dan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang terus membawa konflik batin dalam hidupnya. Hal itu membuat kita akhirnya terprovokasi untuk ikut membenci sesama kita. Untuk menyingkirkan pengaruh lain tersebut, maka kita perlu memutuskan hubungan dengan pengaruh eksternal yang ada. Sadarilah bahwa kita adalah anak Allah. Ambillah keputusan untuk hanya berasosiasi dengan Bapa. Renungkanlah firman seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Hiduplah hanya dari firman seperti yang ditulis dalam Matius 4 ayat yang ke-4. Dan bersekutulah dengan Dia sampai keberadaan kita menyatu dengannya. Seperti yang ditulis dalam kitab Filipi 3 ayat 8-10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, serta dari kitab 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ingat, jikalau ada emosi dan pikiran negatif, hal itu sesungguhnya bukan dari Bapa. Bapa tidak pernah mengajarkan hal tersebut, maka tolaklah hal itu. Ingat, kita adalah anak Allah. Hidup kita sewajarnya dipenuhi dengan kedamaian. Seperti yang ditulis juga dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin.